402-003. Dan saya Setiato Yudhwan dengan NIM 240-202. Dan saya Putra Dewasa dengan NIM 240-2036. Saya Zeno Ramadan dengan NIM 240-202. Baik, untuk penjelasan yang pertama itu akan dijelaskan oleh Anissa Alfada. Jadi, apa itu karat daun pada daun kopi? Jadi, penyakit ini disebabkan oleh jamur Camellia vastatrik yang menyerang pada daun kopi. Gejalanya itu berupa bercak kuning oranye, seperti serbuk pada permukaan bawah daun. Serangan ini biasanya dimulai dari daun tua, menyebabkan daunnya menguning, mengering, dan akhirnya gugur hingga menurunkan produktivitas kopi itu sendiri. Jadi penyebab karet daun kopi yang disebabkan oleh jamur Camellia vastatrik yang termasuk kelompok Basidium mycota. Jamur ini menghasilkan spora Uredospora yang sangat banyak dan mudah terserang oleh angin, percikan hujan, serangga manusia, dan alat pertanian ke daun lainnya. Baik, yang kedua itu siklus penyakit karat daun pada kopi. Yaitu yang pertama, Uredospora nempel pada permukaan bawah daun. Dan yang kedua itu dalam kondisi lembab, Uredospora bercambang membentuk tabung kecambah. Yang ketiga, jamur menginfeksi melalui stomata pada daun. Dan yang keempat, jamur berkembang di dalam jaringan daun membentuk ureminia atau bercak kuning oranye. Yang selanjutnya, ureminia menghasilkan Uredospora baru dalam jumlah yang sangat banyak. Dan yang terakhir itu, Uredospora tersebar melalui angin, percikan dari hujan, serangga, alat pertanian maupun manusia ke daun lainnya. Baik, selanjutnya ada gejalanya, mana itu pertama ada bercak kuning oranye seperti serbuk pada permukaan bawah daun. Dan yang kedua itu ada serangan, biasanya dimulai dari daun tua. Dan yang ketiga itu ada daun menguning, mengering, kemudian dia gugur. Dan yang terakhir itu ada serangan berat yang menyebabkan tanaman lemah dan produksi menjadi menurun. Selanjutnya yaitu kondisi yang mendukung dalam penyakit karat daun pada tanaman kopi. Yang pertama yaitu kelembapan yang tinggi, yaitu lebih dari 80%. Dan untuk yang kedua itu suhu yang optimal di angka 21 sampai 25 derajat Celcius. Selanjutnya itu curah hujan yang tinggi, jadi dapat menyebabkan penyakit karat daun pada tanaman kopi. Yang selanjutnya yaitu naungan terlalu rapat dan sirkulasi udara yang kurang baik, sehingga dapat menyebabkan penyakit karat daun pada tanaman kopi. Baru untuk pengendaliannya, yang pertama yaitu gunakan varietas tahan hama, terutama tahan terhadap penyakit kopi. Yang kedua yaitu atur naungan dan jarak tanam, menggunakan naungan yang sesuai dengan jarak tanam ideal agar sirkulasi udara baik dan kelembabannya berkurang. Selanjutnya yaitu sanitasi kebun, mengumpulkan dan memusnahkan daun yang terserang dan daun gugur secara rutin agar sumber nitrogen berkurang. Selanjutnya yaitu menemukan berimbang, memberikan pupuk sesuai kebutuhan tanaman untuk meningkatkan ketahanan dan produktivitas dari tanaman kopi tersebut. Selanjutnya yaitu pengendalian kimia jika diperlukan apabila tanaman kopi terserang penyakit karat daun sudah termasuk melebihi dari ambang batas maksimum. Selanjutnya ada dampak ekonomi pada penyakit karat daun pada kopi. Serangan karat daun yang berat dapat menyebabkan gugur seluruh waktunya. Fotosintesis menurun, pengisian buah tidak sempurna, sehingga produktivitas dan kualitas biji kopi turun signifikan. Poin pertama ada pada penurunan hasil panen, dapat mencapai angka 30-70% pada serangan berat. Poin selanjutnya, kerugian ekonomi bagi petani. Pendapatan petani menurun akibat hasil panen berkurang dan biaya pengendalian meningkat. Selanjutnya ada ancaman di sentra produksi kopi. Serangan karat daun masih menjadi masalah utama di sentra produksi kopi, terutama di Sumatera.
demikian pembahasan atau penyampaian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.